Halo manusia-manusia berbudi jagat, ketemu sama Fadil Santoso dari Jagat Play. Sudahlah saatnya kita mulai membicarakan game-game yang paling mengecewakan di 2023. Apa aja? Let's go! Oke, 2023 adalah tahun yang benar-benar dalam tanda kutip emas buat industri game karena ada begitu banyak game keren keluar dari Januari sampai Desember 2023. Sampai di titik banyak orang yang harus bertengkar di sosial media untuk ngobrolin siapa yang berhak jadi yang terbaik di antara yang terbaik. Bahkan setelah The Game Awards 2023 sekalipun. Ketika Baldur's Gate 3 menang, yang ngerasa Spider-Man harusnya menang juga berkoar-koar, yang Zelda juga ngerasa gitu. Tapi ya itu juga menjadi bukti kalau memang 2023 ini memang jadi tahun yang istimewa buat industri game. Tetapi di sisi lain kita juga harus ngobrolin kalau ada begitu banyak rilis dalam tanda kutip aneh, mengecewakan dan buruk di saat yang sama yang terjadi di sepanjang tahun 2003 ini. Ada yang beberapa datang dari studio yang tidak pernah kita kenal sebelumnya, ada yang datang dari studio besar juga, dan yang pastinya semuanya yang didaftar ini benar-benar berujung mengecewakan gitu. Nah, mengecewakan di sini bukan berarti tidak bisa dimainkan dari awal sampai akhir. Kita tidak bicara soal game yang benar-benar rusak sampai tidak bisa dicicipi, tapi ya sesuatu yang nggak sesuai dengan harapan kita lah. Termasuk ketika kita ngobrolin soal nama besarnya gitu. Nah, untuk list kali ini gue mengerangkum 7 game yang menurut gue paling mengecewakan di 2023 ini, yang datang dari judul besar dan judul kecil. Ya gue gak main semuanya, tapi ya lo pasti ngerti alasannya kenapa game-game ini masuk ke dalam list. Let's go. Nah, di nomor 7, gue harus memilih game yang satu ini, dan gue rasa orang yang udah main juga paham kenapa gue pilih. Nomor 7 adalah Call of Duty Modern Warfare 3, tapi untuk mode campaign-nya aja. Gue gak akan ngobrol soal mode multiplayer, karena gue termasuk gamer yang sampai sekarang aktif main dan have fun dengan multiplayer-nya. Tapi untuk urusan campaign memang tahun ini memang bisa dibilang dalam tanda kutip sampah gitu. Nah, kenapa? Karena ekspektasi kita sendiri memang didesain sebegitu tingginya, karena Modern Warfare 3 ini harusnya memperkenalkan salah satu tokoh antagonistik paling imba di franchise Call of Duty, yaitu si Makarov. Tapi yang terjadi adalah ketika karakter ini diperkenalkan, gue sih gak masalah sama karakter Makarov barunya ya, karena menurut gue lebih rasional dan lebih sistematis gitu cara terornya. Cuman cara mereka ngedesain ceritanya atau ngedesain misinya itu ada salah satu semacam bukti kalau ini antara nge-rush pengembangannya atau memang si Sledgehammer Games sebagai tim yang bertanggung jawab sudah malas sebenarnya buat ngerjain campaign-nya Call of Duty. Jadi ada beberapa misi yang benar-benar yang kita kenal dari Call of Duty, linear, Hollywood banget, bombastis, sinematik. Terus tiba-tiba kita langsung dihajar ke combat zone, open combat yang ya nyomot peta-peta dari Warzone, dari multiplayer, terus dilempar gitu aja gitu, disuntikin AI. Jadi kayak lu main Warzone sama AI gitu. Itu benar-benar tidak ada pendekatan sinematik sama sekali di sana. Tidak ada lagi dramatisasi yang bikin Call of Duty sebegitu imbangnya di mode campaign. Yang ada ya lu benar-benar terjun terus disuruh bunuh-bunuh AI gitu sebagai bagian dari misi. Yang notabene benar-benar tidak seperti Call of Duty gitu. Terus ya diperparah dengan fakta kalau salah satu hal yang paling gue benci dari Call of Duty modern adalah cutscene-nya sekarang benar-benar pakai CGI, bukan lagi kayak Modern Warfare zaman dulu di mana ya semuanya first person in-game engine yang bikin suasana tuh lebih imersif gitu. Sekarang semua CGI based, dan yang ya charm Call of Duty yang sama yang kita kenal terutama untuk Modern Warfare original itu pelan tapi pasti malah makin menghilang gitu. Semuanya juga diperparah dengan fakta kalau misalnya yang harusnya jadi kulminasi dari semua ketegangan soal Makarov ya ternyata ya memble gitu ketika Makarovnya diperkenalkan gitu. Harusnya ini jadi salah satu momen di mana kita mengerti, memahami kenapa Makarov itu begitu ditakuti. Ya hasilnya ya campaign yang terasa setengah hati. Nomor 7 ya Modern Warfare 3 campaign. Nah, di nomor 6 gue rasa bahkan beberapa di antara lu udah lupa kalau ini game keluar di tahun 2023. Percaya atau enggak, nomor 6 ada Redfall gitu. Masih ingat namanya Redfall? Ya, itu game keluar di 2023 gitu. Nah, ekspektasi terhadap Redfall memang tinggi, maka kekecewaan juga begitu tinggi gitu. Jadi ya ekspektasi tinggi, ternyata buruk, kekecewaan juga tinggi. Nah, kenapa antisipasinya tinggi ya? Karena nama di belakangnya gitu. Jadi ketika si Redfall diperkenalkan, ini adalah game dari Arkane. Jadi kalau misalnya nggak tahu Arkane Studio, mereka dalam otak dibalik game-game keren kayak Dishonored sama si Deadloop. Ketika mereka memperkenalkan Redfall sebagai multiplayer dengan musuhnya adalah vampire di sana sini yang punya banyak varian juga. Terus juga karakternya juga shooter hero, jadi ada skill segala macam. Banyak yang berharap, hey ini ada game Dishonored tapi multiplayer atau game Deadloop tapi multiplayer gitu. Tapi ternyata ya yang terjadi adalah mereka melakukan blunder besar. Redfall terasa seperti game setengah hati, setengah jadi, dan juga ya tidak bisa dinikmati dengan maksimal gitu. AI sangat buruk, visual tidak seperti yang dibayangkan, tidak ada satupun
semacam elemen di dalam Redfall yang membuktikan kalau ini keluar dari Arkane sama yang keluarin game kayak Dishonored sama si Deathloop gitu. Semua diperparah dengan fakta kalau ini terjadi di 2023 di mana tahun sebelumnya Microsoft itu benar-benar butuh banget sama game first party eksklusif. Redfall adalah harusnya game eksklusif Microsoft yang membuka 2023 dan ternyata hasilnya demikian gitu. Tapi ya Redfall kayak bikin, oke, lu beli Bethesda mahal-mahal tuh buat apa gitu loh. Kalau ternyata si Redfall bisa kayak gini. Nah paling nggak si Microsoft udah bilang kalau mereka berkomitmen untuk memperbaiki Redfall, which is dibuktikan dengan beberapa patch yang bikin at least feature-feature yang pengen sama gamer tuh udah diimplementasikan. Tapi ya Redfall belum berada dalam situasi atau kondisi yang lo expect dari sebuah game Arkane gitu. Jadi ya nomor 6 Redfall. Di nomor 5 ini kayaknya sudah menjadi sebuah pilihan yang kayaknya sudah obvious banget. Jadi ya nomor 5 kita pilih Lord of the Rings Gollum. Ini gue rasa semua orang udah pada pasti tahu. Jadi ketika game Lord of the Rings terbaru keluar, yang paling kita expect adalah, hey, ini adalah sebuah cerita fantasi yang epic, ini ada pertarungan besar antara begitu banyak ras dan kaum, terus ada juga karakter ikonik semacam Gandalf, Aragorn, Legolas, Gimli misalnya. Terus tiba-tiba si Daedalic bilang, kita akan fokus ke Gollum, salah satu karakter yang paling tidak populer dan paling tidak disukai di franchise-nya Lord of the Rings gitu. Kita nggak tahu kenapa pilihannya pindah ke Gollum, mungkin karena lisensinya paling murah, itu bisa jadi itu alasannya, tapi ternyata eksekusinya tidak seperti yang dibayangkan. Karena pada dasarnya dari di atas kertas, apa yang diomongin Daedalic sebenarnya menarik gitu. Jadi akan ada situasi di mana lo harus memilih respon di mana lo akan menjadi Gollum atau jadi Smeagol-nya gitu. Jadi ada sejenis semacam pilihan moral lah ketika merespon segala macam. Tapi yang ternyata yang keluar adalah game yang kembali setengah hati, setengah jadi juga. Visualnya buruk banget, kayak game PS2, terus juga gameplaynya tidak menarik. Bahkan untuk hal-hal estetik semacam pilihan font tulisan aja tuh udah buruk gitu. Jadi ya semua experience yang seharusnya keluar dari Lord of the Rings yang epic itu berubah menjadi sebuah malapetaka yang bahkan membuat si developer Daedalic memutuskan untuk tidak jadi developer lagi. Mereka jadi publisher aja gitu. Mereka nggak mau lagi bikin game. Separah itu. Jadi ya nomor 5 Gollum. Nah di nomor 4 kita akan mulai masuk ke dalam satu nama perusahaan yang berhasil mencapai popularitas tinggi di 2023. Tapi bukan karena hal yang positif, yaitu negatif, yaitu Game Mill Entertainment. Yeay. Di nomor 4 adalah The Walking Dead Destinies. Nah gue gak tahu gimana caranya Game Mill Entertainment berhasil ngunci begitu banyak franchise gede dari film ke tangan mereka. Apakah ini orang dalam? Apakah ini karena mereka memang perusahaan cuci duit katanya? Atau memang karena ya memang gede aja gitu perusahaannya, kita nggak tahu. Tapi yang pastinya mereka berhasil secure hak untuk bikin game The Walking Dead Destiny yang di atas kertas harusnya menarik buat para penggemar ya, karena katanya seperti namanya Destiny itu bisa menentukan nasib karakter, tidak seperti di film gitu. Jadi ada konsep what if-nya gitu. Tapi ya kembali seperti yang bisa prediksi dari Game Mill Entertainment, mereka bikin game dan nunjuk studio developer yang bukan tidak terlalu mahir ya, tapi tidak cukup waktu dan tidak cukup dana untuk menciptakan game yang benar-benar yang lo harapin dari The Walking Dead gitu. Jadi game action dengan serangan melee yang sampah, terus shootnya juga tidak puas, terus lo juga bisa karakternya yang pertarungan bosnya tuh yang kayak setengah hati gitu, tanky habis karakternya sama bosnya gitu, terus semua hal yang kayak cutscene segala macam juga datang dengan presentasi yang setengah hati, tidak bergerak dan segala macam. Jadi ya untuk sekali lagi ya Game Entertainment ya kudos buat lu gimana caranya lu bisa secure ini franchise dan IP. Tapi ya next time gue harap lu bisa ngasih dana lebih gede ke developer untuk bikin game yang worth it dan bukan kayak game PS1 dan PS2 lagi gitu. Ya itu harapan kita lah ya di masa depan gitu. Nah di nomor 3 game lagi gitu. Jadi ya gimana, karena memang mereka tahun ini memang luar biasa sekali. Dari nomor 3 ya gimana? Kita harus memilih lagi yang satu ini. Jadi ya nomor 3 kita pilih game lainnya dari Game Mill Entertainment, yaitu Skull Island Rise of Kong gitu. Nah ini sebenarnya ada di momen yang sangat tepat, karena bisa dibilang kalau game film-film kaiju barat tuh memang lagi hype banget gitu. Godzilla lagi sukses banget. Terus yang di Jepang juga ada Godzilla Minus One juga lagi gede. Terus ada Godzilla vs Kong. Terus Godzilla and Kong yang baru. Terus ada Monarch juga di series yang lagi sukses juga. Dan momennya harusnya pas gitu, karena si Kong itu keluar di momen seperti ini. Tapi gara-gara ini berada di label Game Mill Entertainment yang katanya tidak kasih banyak dana ke developer untuk bikin game dan waktunya juga terbatas, keluarnya adalah sebuah game action Kong yang benar-benar in a way bisa dibilang
sorry aja tapi ya sampah gitu. Jadi ya seperti yang terjadi sama The Walking Dead Destiny yang di nomor 4 sebelumnya, semua masalah terjadi di sini dari semua elemen, dari visual, dari gameplay, dari jenis musuh, balancing segala macam, bahkan juga cerita juga karena bisa diselesaikan dengan sangat cepat. Ya Rise of Kong-nya ya benar-benar jadi kayak game PS2 yang terlambat keluar. Bahkan kalau misalnya lo main di game PS2, gue rasa juga lu nggak akan puas gitu kalau misalnya lo mainin ini game gitu. Bagian terburuknya adalah ketika lo lihat cutscene-nya gitu, terus di bagian cutscene tuh ada satu bagian di mana yang keluar tuh cuma reaksi gambar doang gitu, dan tidak ada animasi 3D-nya segala macam gitu. Jadi saking antara terburu-burunya, saking malasnya atau saking terbatasnya dana tuh sampai mereka mau nggak mau harus keluarin ini game dalam bentuk seperti ini gitu. Ya kembali ya dengan 2 contoh kasus yang jelas, ya gue harap next time tidak ada lagi IP yang ngasih Game Entertainment buat handle franchise mereka gitu. Please jangan kasih ke ini studio. Terlepas dari berapa banyak pun duit mereka gitu, please jangan, thank you. Nomor 3 ya Rise of Kong. Nah untuk nomor 2 ini juga mungkin salah satu game yang sudah mulai lupakan, kalau misalnya ini bisa dibilang video game. Tapi ya kita sebut saja namanya ada The Last Hope. Terus ada belakangnya kayaknya Dead Zone Survival gitu namanya. Nah kalau misalnya lu gak ikutin ini kasus, mungkin lu merasa kayak kenapa nih game mesti bisa di nomor 2 gitu, bukan Kong ataupun si Walking Dead Destiny. Jadi kalau misalnya lu tidak terlalu familiar, ini adalah game dalam tanda kutip imitasi The Last of Us yang sempat dikeluarin di Nintendo Switch gitu. Jadi ya ini benar-benar game zombie yang jualan karakternya The Last of Us. Jadi ada satu karakter cewek yang mirip Ellie, terus satu karakter yang mirip Joel, terus lu akan berpetualang bersama katanya di game survival zombie ini. Tapi seperti yang lo prediksi, ini bakal lebih buruk daripada apa yang terjadi sama The Walking Dead Destiny. Ini pertama ini adalah knock-off yang jelas banget dari knock-offnya The Last of Us. Sampai Sony sendiri tuh kayak nggak terima, terus mereka nge-take down trailer sama screenshot game ini. Terus sebegitu buruknya sampai Nintendo, yang notabene sekarang lagi terbuka banget sama game indie, yang bahkan game-game indie nakal puzzle yang lu kira nggak bisa masuk ke dalam konsol anak-anak ini bisa masuk ke Switch. Itu bahkan akhirnya narik ini game dari peredaran dan tidak lagi bisa dijual. Tapi kalau misalnya dari gameplaynya, ini semua memang parah banget. Ini benar-benar kayak game yang dibuat sama 3 orang mahasiswa yang lagi ngerjain skripsi dan hey ini game kita loh gitu. Terus mereka berusaha jual ke pasaran. Animasi berantakan, gameplay berantakan, AI berantakan, karakter jelas knock-off The Last of Us. Terus juga singkat gitu. Ya apa gitu, gak ada yang bisa dibicarain. Dan ini game bisa dimainin aja tuh udah syukur gitu. Jadi ya nomor 2 adalah The Last Hope Dead Zone Survival ini gitu. Ya apa gitu. Nah nomor 1 nomor 1 ya mau gak mau kita harus bicara ini. Dan memang pantas di nomor 1 adalah The Day Before dari Fantastic gitu. Dibandingkan sama semua game yang lain ya, sebenarnya The Day Before itu bisa dibilang yang paling playable. Dari sisi kualitas juga yang paling oke. Enggak lah, Call of Duty yang paling oke ya. Tapi paling enggak dibandingkan sama gamenya Game Mill atau The Last Hope yang sebelumnya, ini masih bearable. Tapi begitu banyak kontroversi yang menyelimuti ini game, dan situasi yang mengitarinya itu membuat game ini pantas jadi nomor 1. Jadi kenapa nomor 1? Karena ya ada banyak alasan. Mari kita bicarakan perlahan dulu. Ya pertama, The Day Before itu tidak seperti yang dijanjikan. Jadi ketika pertama kali trailernya keluar sekitar 2 tahun yang lalu, dia benar-benar keren dan disebut-sebut sebagai MMO survival. Bahkan visualnya sebegitu cantiknya sampai Nvidia bahkan bikin kayak semacam trailer ray tracing gitu buat mereka gitu. Terus juga mereka juga ngeklaim kalau juga ini akan jadi sebuah game di mana lu nggak cuma bertempur lawan zombie doang, tapi lu juga harus bertemu dengan kayak survivor lain, terus tuh perang-perangan dan ngambil loot segala macam. Nyatanya ketika keluar dalam bentuk format early access di awal Desember kemarin, game ini ternyata bukan MMO survival, tapi extraction shooter. Jadi ya inti gameplaynya adalah lu harus cuma ngambil loot, terus keluar dari zona biar loot lu aman, terus balik lagi dan ngelakuin hal yang sama. Itu gameplay loopnya. Terus juga multiplayernya juga servernya katanya juga sampah, sampai nggak ada yang bisa join segala macam. Itu baru awalnya. Karena ketika game ini dibela oleh banyak orang bahwa ini masih early access, ya ini masih early access bro, harusnya ntar bisa dikembangin dan disempurnain lagi. Studionya tutup 4 hari setelah gamenya rilis. Jadi tidak ada lagi pengembangan lebih jauh. Si Fantastic bilang, kita nggak ada dana lagi berlanjutin ini game, jadi kita tutup aja. Berarti The Day Before-nya tidak lagi dapat update. Jadi game finalnya adalah versi early access ini, di mana tidak ada satupun janji yang mereka keluarkan itu terpenuhi di sini. Dari gameplay, visual,
ya sampai tetek bengek yang lainnya gitu. Nah, yang lebih parahnya lagi adalah ketika semua hal ini sudah terjadi dan apa ya, proses refund juga untungnya dibuka. Jadi kalau misalnya udah beli bisa refund. Ya ternyata semua hal yang terjadi ya tidak memperbaiki situasi ini. Ini bukan kasus seperti No Man's Sky dari Hello Games ataupun Cyberpunk dari CD Projekt Red, di mana mereka perlahan tapi pasti memperbaiki ini game dan akhirnya disukain sama banyak gamer. Yang terjadi justru si developer memutuskan untuk menghapus semua video terkait The Day Before di situs YouTube mereka, di channel YouTube mereka, seolah berusaha menghilangkan bukti. The worst case scenario, bahkan CEO-nya juga melakukan hal yang sama. CEO-nya keluar dari Twitter, matiin Twitternya dan LinkedIn-nya, sehingga kita nggak tahu gimana status si CEO-nya sendiri tuh kayak gimana gitu. Jadi kita nggak tahu dia di mana sekarang dan kira-kira apa yang akan dilakukan dia selanjutnya. Nah, laporan terbaru juga datang dari Yahoo Singapore. Jadi ada base di Singapura juga. Terus data finansial mereka tuh terbuka dan bisa dicek. Katanya selama 2022 kemarin sampai 2023 sebenarnya mereka masih punya duit sekitar USD $1 juta gitu. Jadi sebenarnya masih ada chance buat nerusin The Day Before, dikembangin dan disempurnain dengan duit itu yang bisa mereka lakukan. Tapi mereka tidak melakukan itu dan memutuskan untuk cabut. Dan parahnya lagi katanya di laporan finansial itu mereka menggunakan hampir $300,000. $300,000 ya, ini US dollar. Itu buat traveling. Bukan buat bikin game. Dana buat CEO-nya dan bosnya itu $300,000 itu dipakai buat jalan-jalan. Jadi ya kalau misalnya ada yang bilang kayak ini gamenya scam nih, ya iya gitu. Tapi kita nggak tahu konsekuensi kedepannya kayak gimana. Tapi yang pasti ya situasi ini membuat The Day Before menurut kita pantas masuk ke nomor 1. Walaupun playable dibandingkan 3 game sebelumnya, tapi situasi yang mengitarinya membuat ini game berada dalam situasi yang istimewa lah untuk masuk ke dalam daftar teratas kali ini gitu. Kira-kira gitu. Nomor 1 The Day Before. Nah, itu ada daftar-daftar game paling mengecewakan menurut kita pribadi sama tahun 2023. Ingat, ini adalah pilihan kita, ini adalah preferensi kita. Tidak harus sama dengan lo, tapi gue akan sangat-sangat penasaran kira-kira menurut lo. Silakan tinggal di bagian komentar game-game apa yang menurut paling mengecewakan di 2023 ini dan mana yang paling dalam tanda kutip sampah gitu. Ya, kembali ingat ini soal preferensi, ini soal semacam selera pribadi lah. Kalau misalnya lu doyan sama Rise of Kong ya, gue nggak bisa ngomong apa-apa karena kalau lu doyan ya udah gitu. Gue cuma bisa terima doang gitu. Jadi ya santai-santai aja gitu kita ngobrolnya gitu. Tapi kalau misalnya penggemar The Day Before ya, good luck duit lo. Kira-kira demikian. Hey guys, thank you pada nonton. Jaga play, see you on the next video. Bye bye, dadah. Dan memang pantas di nomor 1 adalah The Day Before dari Fantastic gitu. Bakar. Dibandingkan sama semua game yang lain ya.